Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Chandrika dengan NIM 430400129 dari Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga kelas 2E. Di sini saya akan menceritakan salah satu film kartun yang berhubungan dengan perkembangan anak dalam rangka memenuhi tugas UAS dari Ibu Setia Utami, Magister Psikologi yang saya hormati. Nah, sebelum saya mulai, di sini saya sudah melakukan review tentang film kartun, dan di sini saya akan menceritakan kartun yang berjudul Nusa dan Rara. Di sini, film merupakan salah satu cara yang cukup baik untuk menyampaikan pesan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa film bisa diperhatikan pergerakan dan kelakuan pemainnya, jadi anak dapat meniru yang dilihat oleh anak tersebut. Film Nusa dan Rara ini adalah salah satu film animasi yang aman ditonton oleh anak usia 4-5 tahun dengan menayangkan tentang agama Islam, akidah-akidah dalam Islam, doa sehari-hari, moral dan sopan santun terhadap orang tua, dan kerukunan antara adik dan kakak. Anak usia 4-5 tahun ini umumnya sangat rentan dengan apa yang dilihat secara langsung, karena anak pada usia tersebut lebih mudah untuk melakukan perubahan perilaku seperti meniru. Nah, film animasi Nusa dan Rara bukanlah tontonan yang sekedar menghibur bagi anak, namun film ini mengandung berbagai nilai yang dibungkus dengan menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan anak agar anak dapat mengambil makna yang terkandung dalam film tersebut. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa film ini sangatlah bagus dan bisa dilihat dari cuplikan berikut ini. Astagfirullah. Pokoknya kekenyangan. Ayo lo, Uma marah tuh. Maaf ya, Uma. Lain kali sendawanya ditahan ya, Ra. Iya, Uma. Suka banget sama produk ini. Alah, Sama kulit caranya nggak ada yang seru nih. Lalet. Ih, apaan sih, Ra? Tangannya masih bawa ayam tuh. Habis Kanusa nguapnya lebar banget. Ya nggak gitu juga kali. Daripada lalatnya masuk ke mulut Kanusa, nanti ketelun. Tadi kamu sendawa. Kamu sih juga nggak nutup mulut kamu kan? Astagfirullah. Iya, apaan sih? Kenapa jadi pada bertengkar sih? Rara nih, Uma. Kanusa nih. Dua-duanya Sama. Dua-duanya sama. Sama gimana, Uma? sama berbuat kesalahan. Hah? Gara-gara kekenyangan, Rara terus sendawa kan? Nah, kan? Iya, Uma. Nah, sebisa mungkin tahan sendawanya. Jangan sampai berbunyi. Iya, Uma. Dalam hadis riwayat Turmuzi dikatakan, karena orang yang paling kenyang di dunia, maka dia akan paling lapar di akhirat. Tuh, dengerin, Ra. Begitu juga Nusa. Hah? Nguap itu harus ditahan. Gitu ya, Uma. Jangan sampai keluar suara Bukan. Nanti bisa masuk lalat kan, Uma? Yang masuk bukan hanya lalat, tapi nguap itu berasal dari setan. Dari setan. Astagfirullah. Sebisa mungkin yang namanya nguap juga ditahan. Caranya, katupkan kedua bibir kita, jangan sampai mulut terbuka lebar. Oh, gitu. Ya, kalau tidak bisa, tutup dengan tangan kanan.
Pokoknya jangan sampai ada suara "oh", karena setan akan menertawai kita. Rara nggak mau diketawain sama setan, Uma. Nggak mau. Kanusa. Alhamdulillah. Gak bunyi kan, Uma? Bagus. Iya. Yes. Gak diketawain sama setan. Nah, dari cuplikan video tersebut dapat saya simpulkan teorinya bahwa menggunakan teori kognitif. Kenapa dikatakan kognitif? Nah, di sini saya menyimpulkan karena teori belajar sosial atau social learning theory. Albert Bandura adalah seorang tokoh ternama teori pelajaran sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari ide pembelajaran imitatif. Dikenal sebagai seorang pakar psikologi yang memiliki teori belajar sosial. Nah, anak menunjukkan perilaku agresif yang ditirukan dari orang yang dewasa dan sangat menunjukkan penegasan pentingnya mempengaruhi manusia dalam proses belajar melalui pengamatan yang disebut observational learning. Meniru melalui pengamatan terhadap perilaku model. Nah, dasar kognitif dalam proses belajar dapat membaginya dalam 4 tahap. Yang pertama adalah minat. Tahap ini mempelajari dan mengamati peristiwa. Peniruan mulai dari melihat kejadian yang menarik dari media. Yang kedua adalah retensi atau mengingat. Kemampuan merekam atau menyimpulkan informasi pentingnya dari proses belajar. Sebagai penyajian secara verbal dari yang mereka amati. Yang ketiga adalah produksi gerak. Kemampuan mempelajari suatu tingkah laku dan mengulang gerakan yang ditirunya sebagai proses adanya umpan balik. Nah, yang terakhir adalah motivasi, yaitu dorongan yang timbul secara sadar atau tidak untuk mencapai suasana kebanggaan terhadap diri sendiri. Nah, dari film ini, pesan dan moral apakah yang dapat saya ambil? Nah, menurut saya film Nusa dan Rara ini sangatlah dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak karena film ini merupakan tontonan alternatif yang disesuaikan dengan anak. Film ini memiliki beberapa episode yang memuat nilai empati yang sesuai dengan perkembangan anak. Penayangan film Nusa dan Rara kepada anak dapat menanamkan perilaku sosial khususnya yaitu aspek empati. Setelah anak dapat mengetahui dan mengerti terhadap yang disampaikan dalam film, kemudian anak diajari untuk meresapi serta menanamkan pesan yang disampaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dapat berpengaruh terhadap empati anak karena tayangan ini mengubah pola pikir, sikap, dan diri kehidupan yang baik, benar sesuai dengan norma masyarakat dan aturan di dalam kehidupan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.